Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Adani Santoso dengan NIM E125152. Kelas ER005. Prodi Peternakan. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pudarnya Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat di Era Globalisasi, yang ditulis oleh Ega Regiani dan Dini Anggraini Dewi pada tahun 2021 dalam jurnal Kewarganegaraan volume 5 nomor 1 halaman 30-38. Pancasila adalah dasar negara Indonesia sekaligus pedoman hidup bagi seluruh warga negara. 5 sila di dalamnya mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa yang menjadi pedoman dalam bersikap, berpikir, dan bertindak. Namun di tengah derasnya arus globalisasi, peneliti dalam jurnal ini menemukan bahwa nilai-nilai Pancasila mulai memudar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Globalisasi membawa banyak perubahan, baik dari sisi teknologi, ekonomi, maupun budaya. Arus informasi yang cepat masuknya budaya asing serta kemajuan dunia digital telah mengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, terutama generasi muda. Akibatnya, nilai-nilai kebangsaan dan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia mulai tergeser oleh budaya individualisme dan gaya hidup instan. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode telaah pustaka atau kajian literatur. Artinya, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber bacaan seperti buku, artikel, dan hasil penelitian lain yang membahas tentang Pancasila dan dampak globalisasi. Melalui pendekatan ini, penulis berusaha menjelaskan secara konseptual bagaimana nilai Pancasila mengalami kemunduran di tengah perkembangan zaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pudarnya nilai-nilai Pancasila terjadi di berbagai aspek kehidupan. Di bidang sosial, masyarakat mulai kehilangan rasa kepedulian dan solidaritas. Banyak orang lebih fokus pada diri sendiri, sibuk dengan dunia maya, dan kurang berinteraksi secara nyata. Di bidang budaya, nilai-nilai lokal yang berakar dari Pancasila mulai tersisihkan oleh budaya luar yang dianggap lebih modern. Contohnya, gaya berpakaian, cara bergaul, bahkan cara berpikir masyarakat yang kini lebih terbuka pada pengaruh global, namun kadang merupakan jati diri bangsa. Di bidang politik dan hukum, semangat musyawarah dan keadilan sosial kadang digantikan oleh kepentingan pribadi dan kekuasaan. Korupsi, ketidakadilan, dan penyalahgunaan wewenang masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab yang terkandung dalam Pancasila belum sepenuhnya diamalkan. Penulis jurnal ini juga menyoroti peran teknologi di media sosial. Kemajuan teknologi seharusnya membantu kehidupan manusia menjadi lebih baik. Namun di sisi lain, media sosial sering menjadi tempat munculnya perpecahan, hoax, ujaran kebencian, dan perilaku negatif lainnya. Hal-hal seperti ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan persatuan yang terdapat dalam Pancasila. Selain itu, generasi muda saat ini banyak terpengaruhi oleh budaya global yang menonjolkan kebebasan tanpa batas. Padahal, dengan tanggung jawab moral dan sosial sesuai nilai-nilai Pancasila, tanpa itu, kebebasan justru dapat menimbulkan konflik dan merusak karakter bangsa. Penulis kemudian menegaskan bahwa penurunan pemahaman dan pengamalan Pancasila sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Jika hal ini dibiarkan, maka identitas bangsa Indonesia bisa hilang dan tergantikan oleh nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan dalam jurnal ini adalah menguatkan kembali pendidikan karakter berbasis Pancasila, terutama melalui dunia pendidikan, sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat harus bekerja sama dalam menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada generasi muda sejak dini. Pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan akademik, tetapi juga tentang membentuk karakter dan kepribadian. Misalnya, melalui kegiatan gotong royong, kerjasama, serta pembelajaran yang menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan. Selain itu, penulis juga menekankan pentingnya peran media dan pemerintah. Media massa dan media sosial harus digunakan sebagai saran penyebaran nilai positif, bukan sebagai alat penyebar kebencian. Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan yang mendorong pembinaan karakter Pancasila di berbagai sektor kehidupan. Jika kita ingin menjaga keutuhan bangsa, maka seluruh masyarakat harus berperan aktif mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan saling menghormati antar agama dan budaya,
membantu sesama, berlaku adil, jujur, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dengan cara itulah, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi benar-benar dijalankan dan dihidupkan dalam perilaku nyata. Sebagai penutup, penulis jurnal menegaskan bahwa Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi juga jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Di era globalisasi yang penuh tantangan, kita harus mampu menyaring pengaruh luar dengan bijak. Kita boleh modern dan terbuka terhadap kemajuan dunia, tetapi jangan sampai kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Maka mari kita bersama-sama menjaga, mengamalkan, dan mewariskan nilai-nilai Pancasila kepada generasi berikutnya, agar bangsa Indonesia tetap kokoh, bersatu, dan berkarakter di tengah arus globalisasi. Sekian review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.